Halo teman-teman, balik lagi sama aku. Kali ini aku mau share ke kalian tentang gimana sih caranya ngatasin mabuk perjalanan. Tapi sebelumnya, video ini aku buat berdasarkan pengalaman pribadi aku. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang beda atau mau kalian tambahin, kalian bisa tambahin di kolom komentar. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini dulu ya. Oke, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu kenapa sih kita bisa mabuk perjalanan. Jadi mabuk perjalanan itu terjadi karena adanya ketidakmampuan otak untuk menerima sinyal dengan baik dari dua indera kita, yaitu indera penglihatan kita, yaitu mata, sama bagian vestibular yang ada di bagian dalam telinga. Nah, si bagian vestibular ini dia tuh yang mengatur keseimbangan dan merasakan gerak tubuh kita. Jadi ketika adanya kayak miskomunikasi lah ya antara otak sama dua indera ini, maka terjadilah mabuk itu. Hal pertama yang harus kalian perhatiin yaitu posisi duduk. Jadi kalau misalnya kalian beli tiket bis atau kereta api, kalian bisa request di bagian-bagian yang menurut kalian nyaman. Kalau dari pengalaman aku sih, aku lebih prefer kalau naik bis tuh di bagian depan karena memang goncangannya tuh nggak terlalu ekstrim. Terus kayak apa sih, jangkauan pandangnya juga jadi lebih luas kalau di bis bagian depan. Beda sama bagian tengah, itu benar-benar mampet banget kan, jadi kayak di depannya tuh kursi lagi aja gitu. Sama kalau misalnya naik kereta, usahain jangan yang posisinya tuh, posisi pas jalannya tuh malah mundur gitu. Kalau misalnya naik pesawat, kalian bisa duduk di bagian yang deket sayap, jadi di bagian tengah yang deket sayap gitu. Nah, di posisi itu tuh lebih minim goncangan. Bukan minim sih, jadi kerasanya nggak begitu ekstrim banget gitu. Lanjut ke hal yang kedua yang harus kalian perhatiin, yaitu jangan sampai ketika kalian mau naik apapun ya, mau naik bis, pesawat, kereta, usahain perut kalian tuh jangan sampai kosong. Tapi jangan sampai kekenyangan juga. Jadi itu tuh bener-bener ngaruh banget. Jadi kalau misalnya perut kita kosong, itu tuh malah kayak bikin asam lambung tuh malah naik dan mual banget jadinya nanti pas di kendaraan. Sama kalau kebanyakan makan, itu tuh apalagi kayak misalnya naik kendaraan yang goncangannya tuh bener-bener kerasa banget, itu tuh perut tuh kayak berasa dikocok dan ujung-ujungnya ya keluar semua gitu. Jadi usahain kalaupun misalnya mau naik kendaraan tuh makan secukupnya aja. Terus kalaupun misalnya lagi di dalam kendaraannya, itu usahain jangan terlalu banyak makan makanan berat. Jadi kayak makan cemilan-cemilan gitu aja sih. Sama minum juga jangan terlalu banyak, nanti bisa beser. Sama kalau terlalu sedikit nanti kalian bisa dehidrasi. Jadi semuanya secukupnya aja. Hal ketiga yang harus diperhatiin yaitu, ini tuh sebetulnya sifatnya subjektif banget ya, jadi bisa berlaku buat aku tapi belum tentu berlaku buat kalian, yaitu hindarin pegang gadget atau main gadget terlalu lama, sama baca buku. Jadi aku tuh paling jarang banget kalau naik apapun di atas pesawat atau kereta tuh jarang banget kayak main handphone atau baca buku, karena itu malah bikin kepala aku tuh malah jadi makin pusing kalau di perjalanan, sama kayak lebih kayak lebih malah bikin jadi mual aja gitu nantinya. Jadi mendingan aku nggak pegang-pegang itu deh, nggak, no buku, no gadget seperlunya aja, mungkin kayak balas pesan atau telepon, it's okay, tapi kalau kelamaan no. Hal keempat yang harus kalian perhatiin yaitu ketika si mabuknya ini mulai muncul, kalian bisa duduk tegak. Jadi hindarin duduk kayak rebahan gitu, itu malah kayak bikin itunya malah pengen keluar gitu ya. Jadi usahain duduk tegak, terus kalian bisa konsumsi permen mint yang bikin hangat. Buat sebagian orang yang senang pakai minyak angin, okay, nggak masalah, pakai aja. Tapi kalau misalnya aku mungkin agak hindarin dulu pakai minyak angin karena takutnya malah yang lain tuh ada yang nggak suka gitu baunya. Jadi aku untuk pakai minyak angin aku nggak dulu gitu. Oke, terakhir nih, kalau misalnya si mabuknya ini udah bener-bener di ujung banget, udah bener-bener kayak mual banget, pusing parah gitu, kalian bisa cari udara segar. Nih waktu itu pernah kejadian juga sih sama aku waktu aku naik kapal laut. Jadi pas udah di atas kapal mungkin
30 menit pertama oke ya, masih excited banget gitu, tapi setelah itu malah aduh kok puyeng banget gitu, mual. Nah, cara yang aku lakuin waktu itu adalah aku usahain buat jalan-jalan dan cari udara segar. Jadi aku naik ke bagian deck yang paling atas itu kan terbuka banget. Nah, aku duduk-duduk situ, jalan-jalan di situ. Kalian bisa juga cobain ini kalau kalian naik kereta, kalian bisa kayak mampir ke gerbong makannya, atau misalnya lagi naik apa ya, mungkin kalau naik pesawat nggak bisa jalan-jalan ya, tapi kalian mungkin bisa cobain toiletnya, minimal kalian nggak diem aja gitu. Jadi kayak makin apa ya, makin mual dan pusing aja kalau cuma diem aja kayak gitu. Terima kasih banget buat kalian yang udah tonton video ini sampai habis. Maaf banget kalau mungkin agak berisik karena aku ambil videonya itu lagi ada di toko dan di depan itu jalan truk, motor segala macam, hilir mudik, dan mungkin jadi agak berisik di videonya. Oke, makasih banget. Tunggu ya video aku selanjutnya. Kasih, assalamualaikum.